Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Semua keindahan yang kita lihat, semua kenyamanan yang kita rasakan, kalau Allah mau ambil, Allah tinggal katakan kun, selesai semuanya. Senyum kita, tawa kita, kebahagiaan kita, ketahuilah kelak akan berakhir dengan tangisan. Cepat atau lambat, tangisan itu akan memenuhi rumah kita, akan membuat tetangga-tetangga kita bersedih karena waktu kita di bumi ini sudah selesai. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasih, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi, untuk manusia terbaik yang memberikan contoh buat kita. Tapi kebanyakan kita tidak mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan umat pada hari ini lebih mengidolakan pemain bola daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit yang menjadi followernya Ronaldo, tapi tidak jadi followernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti dari wajah dia, dari potongan rambut dia, dari pakaian dia, dari akhlak dan perilaku dia. Jamaah, hanya ada satu jalan menuju surga. Masya Allah. Ini tanda antum lapar semuanya. Hanya ada satu jalan menuju surga Allah Azza wa Jalla, yaitu jalannya Rasulullah SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu memberikan jaminan surga buat kita umat Islam. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang enggan masuk surga. Ternyata ada manusia-manusia yang lisannya mengatakan ingin masuk surga, perbuatannya menunjukkan dia sedang menuju ke neraka. Semuanya masuk surga kecuali orang yang enggan masuk surga. Akhirnya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Siapa orang yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi SAW, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Taat kepadaku, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kebanyakan kita itu taat dengan aturan perusahaan, tapi tidak taat dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Wa man asani faqad aba. Yang durhaka dengan aturanku, maka dia yang enggan masuk surga. Ahibati fillah, sebagian mungkin nggak puasa. Betul. Lihat wajahnya seger, tertawa. Puasanya sebagian itu di rumah. Sahur sama keluarga. Buka sama keluarga. Di perusahaan puasa. Sebagian puasa. Sebagian puasa, sebagian tak puasa. Jamaah rahimakumullah, kenapa Allah
menciptakan kita. Kenapa Allah ingin kita beribadah kepadanya? Kenapa Allah nyuruh kita puasa, nyuruh kita sholat? Allah tuh nggak butuh sama semua itu. Nabi Musa mengatakan, wa qala Musa, in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid. Andai kata kalian semua kafir, semuanya, tidak ada satupun penduduk bumi ini yang Islam, semuanya kafir. Kata Allah, fa innallaha la ghaniyyun hamid. Allah tuh maha kaya. Allah sejatinya tidak butuh dengan sujud kita. Allah nggak butuh dengan puasa kita. Allah nggak butuh dengan rukuk kita. Ahibati fillah. Antum kalau melihat hotel ini, melihat di Jember ada ikonnya Jember, ada Lipo Plaza. Ketahuilah suatu hari itu akan rata sama tanah. Tidak ada yang perlu dibanggakan di dunia ini. Kata Allah Azza wa Jalla, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan lah linabluwahum ayyuhum ahsanu amal. Sesungguhnya kami menjadikan semua yang ada di muka bumi ini perhiasan. Perhiasan belaka. Untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Bukan yang paling kaya, jemaah. Bukan yang paling besar jabatannya. Bukan yang paling besar rumahnya. Bukan yang paling banyak amalnya. Kita tidak berbicara tentang kuantitas, jumlah. Tapi Allah berbicara tentang kualitas. Alhamdulillah, Allah memberikan hidayah kepada kita. Kita tidak menyembah batu. Sebagian manusia menyembah batu. Sebagian manusia menyembah pohon. Sebagian menyembah lautan, menyembah mentari. Subhanallah. Siapa yang menciptakan itu semua? Allah katakan, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza. Kami pasti menjadikan semua yang di muka bumi ini debu yang berterbangan. Sekarang kalau antum bangga dengan rumah yang antum beli, suatu saat antum akan diusir dari rumah itu. Antum tahu sama Steve Jobs? Steve Jobs? Tahu Steve Jobs? Yang bikin Apple. Pertanyaannya, dia kemana sekarang? Selesai sudah. Tahu sama Bung Karno? Tahu sama Pak Harto? Yang pernah berkuasa 30 tahun, 32 tahun di negeri ini, ceritakan kepada Anda. Di mana dia sekarang? Diinjak-injak sama keluarganya. Ditinggal sendirian di sana. Dan itu akan terjadi sama kita. Hari-hari itu akan berulang apa yang sudah terjadi. Maka sejatinya ketika Allah menciptakan kita, Allah memberikan segala fasilitas kepada kita, Allah ingin dari kita satu hal. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Beribadah kepadaku. Menyembah aku, kata Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku nggak perlu mereka kasih rizki sama aku. Aku nggak perlu mereka bekerja dari pagi sampai sore, dari sore sampai pagi lagi. Aku nggak butuh mereka melakukan itu untuk memberikan rizki kepada aku, untuk memberikan makan kepada aku. Kenapa? Yang kasih rizki kita, Innallah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Yang kasih rizki kita tuh Allah, jamaah. Wallahi jamaah, antum begitu taatnya sama aturan perusahaan. Hari ini antum datang, yang sore ini tidak datang dapat apa? Mungkin akan ditegur. Semuanya akhirnya datang ke tempat ini. Pertanyaannya, antum tiap hari dipanggil sama Allah lewat corong masjid sana. Dikatakan hayya 'alas shalah,
Hayya 'alas shalah. Apa yang antum lakukan ketika itu? Kalau yang manggil antum bos perusahaan, antum langsung hadir. Mas, diceluk bos. Siap, tinggal no kan. Tapi dipanggil Allah. Emangnya bos antum ngasih apa sama antum? Bos antum ngasih kaki sama antum? Ngasih dua mata sama antum? Ketika dua kaki antum tidak bisa dipakai, dua mata antum tidak bisa dipakai, antum dikeluarkan dari perusahaan. Antum dirumahkan oleh perusahaan. Karena sejatinya perusahaan manapun itu memanfaatkan fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Yang kasih jantung ini, yang memompa sehingga darah bisa berjalan ke seluruh tubuh kita, itu Allah Azza wa Jalla. Bukan perusahaan kita, bukan bos kita. Tapi kenapa tatkala Allah yang nyuruh, Allah yang minta, kita tidak dengar? Bulan Ramadan, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil yang beriman. Yang enggak beriman, tutup kupingnya. Kalau antum beriman, antum dengarkan firman Allah. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Sebagaimana kewajiban atas umat-umat sebelum kalian. Diwajibkan atas umat Nabi Musa. Diwajibkan atas umat Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Allah wajibkan kepada kalian. Tujuannya apa? Agar kalian bertakwa. Agar kalian jadi tahu diri gitu. Kalian bukan binatang. Kalian manusia. Apa bedanya kerbau sama manusia? Kerbau kakinya 4. Antum kakinya 2. Betul? Kerbau itu diciptakan untuk makan, minum, buang kotoran, kawin, disembelih, dimakan. Tapi kalau antum diciptakan untuk Allah Azza wa Jalla. Allah panggil, wahai yang beriman, puasa. Ayyaman ma'dudat. Puasa itu tidak sepanjang tahun. Dalam 12 bulan yang diminta hanya 1 bulan. Tapi ternyata sebagian belum bisa puasa. Cuma antum mau bawa bekal apa ketika meninggalkan dunia ini? Ketika anak-anak membuka semua yang ada di tangan antum. Bapaknya pakai jam yang bagus, dibuka sama anaknya, cak ente ini mulai biyen nih Pak. Nah, itu yang dinanti oleh anak-anak kita. Mereka ikut ke kuburan sebentar. Diantar ke kuburan, dikubur, ditinggal sama anaknya, ditinggal sama keluarganya. Yang ada mereka di rumah makan-makan, mungkin bersedih 7 hari, 8 hari bagi warisan. Itu yang terjadi. Antum sama siapa kemudian di alam kubur itu? Sendirian bersama amal antum. Maka ketika Allah mewajibkan sesuatu kepada kita, Allah nggak butuh jemaah. Kata Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an." Andai kata manusia yang pertama, makhluk yang pertama dari bangsa jin sampai makhluk yang terakhir itu berada di level ketakwaan orang yang paling bertakwa di antara kalian. Andai kata seluruh umat manusia itu hatinya seperti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a. Itu tidak akan menambah kerajaanku sedikit pun. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Andai kata makhluk yang pertama sampai yang terakhir, manusia yang pertama sampai yang terakhir, sekarang aja ada 7 miliar penduduk bumi ini. Andai kata semuanya berada di level kejahatan orang yang hatinya paling jahat. Andai kata semuanya seperti hatinya Fir'aun yang mengaku Tuhan, ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Itu tidak akan mengurangi di kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Beda antum dengan perusahaan. Ketika seorang pegawai dengan perusahaan, pegawai dengan kantornya, dengan pabriknya atau apa, hubungan mereka itu saling membutuhkan.
Perusahaan butuh sama antum, antum butuh sama perusahaan. Apalagi kalau jabatan antum bagus. Perusahaan melihat antum kerjaannya bagus. Biasanya disayang kalau antum keluar. Tapi sama Allah, Allah nggak butuh sama antum. Lalu Allah mengatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin minhum mas'alata ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyat idza udkhila al-bahr." Andai kata seluruh makhluk ini berdiri di satu lembah, semuanya, lalu semuanya berdoa memohon kepada Allah. Ada yang ingin jadi bupati di Jember? Bukan. Mungkin ingin jadi raja di Jember. Ada yang ingin jadi raja di Indonesia. Ada yang ingin memiliki Asia. Semua permintaannya Allah kasih. Kata Allah, itu tidak akan mengurangi dari apa yang aku miliki, kecuali seperti berkurangnya air laut ketika jarum dimasukkan kemudian dikeluarkan. Lalu kenapa kita beramal? Untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Menahan lapar dan haus. Kata Allah, innama hiya a'malukum. Itu amalan kalian. Buat kalian. Uhsiha lakum. Aku akan catat semua amalan kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha. Lalu aku akan balikin kepada kalian amalan kalian. Faman wajada khairan falyahmadillah. Waman wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsah. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan dalam catatannya, maka hendaklah dia memuji Allah. Kenapa kita katakan tetap yang dipuji Allah? Antum bisa puasa karena Allah. Antum bisa berdiri sholat, bisa ruku, bisa sujud. Ketika sujud antum bisa mengatakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian antum berdiri mengatakan Allahu Akbar. Siapa yang membuat antum bisa melakukan itu semua? Allah Azza wa Jalla. Kita makhluk yang lemah. Maka subhanallah, kadangkala kita lupa dengan kewajiban kita sebagai hamba. Antum tuh manusia, bukan kerbau. Harus tahu diri. Kalau antum dikasih sama perusahaan, kasih rumah, dikasih mobil, dikasih handphone, dikasih segala fasilitas, lalu antum sering bolos di perusahaan, atau apa kata perusahaan? Antum orang nggak tahu diri. Semua sudah Anda kasih. Lalu Allah sudah kasih semuanya sama kita. Apa yang belum Allah kasih kepada kita? Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Allah memberikan apa yang kalian pinta, yang nggak dipinta dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Antum siap kedua mata antum diganti dengan uang 1 miliar, 2 miliar, mata 3 miliar. Allah itu berikan kepada kita bukan miliar, triliunan. Hanya saja kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Ramadan ini ada kesempatan buat kita untuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kita nggak boleh putus asa. Bulan ini bulan penuh dengan ampunan. Silahkan antum kembali kepada Allah. Yang selama ini berbuat dosa, yang selama ini melakukan kemaksiatan, waktunya berhenti berbuat dosa. Setan-setan itu dibelenggu jam. Pintu neraka ditutup. Sebagian manusia maksa bongkar pintu neraka dengan berbuat dosa di bulan Ramadan. Nggak sholat. Subhanallah. Antum tahu meninggalkan sholat itu lebih dahsyat daripada berzina. Tapi sebagian merasa jadi orang baik, padahal dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang hamba. Maka bulan Ramadan bulan untuk merubah diri. Ahibati fillah, ketika Allah menciptakan surga, Allah perintahkan kepada Jibril untuk melihat surga. Jibril melihat surga Allah, lalu dia balik, ya Allah, tidak ada satupun hambamu yang mendengar tentang surga
melainkan dia akan masuk surga. Karena surga itu indah, jamaah. Antum akan kekal dan abadi di sana selama-lamanya. Kalau di sini antum kaya raya, sampai umur berapa kaya raya? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun mati. Bahkan banyak orang kaya raya sudah tidak bisa menikmati hidupnya. Ada seorang yang penghasilannya Masya Allah, tiap bulan 5 miliar. Bersih. Tapi dia di atas ranjang, tidak bisa berbuat apa-apa. Mau antum dapat kayak gitu? 5 miliar jamaah satu bulan. Turun gak bisa di ranjang, kencing di atas ranjang. Makan disuapin, buang kotoran di atas ranjangnya. Itu kenikmatan dunia. Kalau antum hari ini tertawa, besok antum pasti menangis. Itu sudah ketentuan Allah. Tapi di surga Allah Azza wa Jalla semuanya khalidina fiha abada. Masa muda antum tidak akan pernah hilang. Antum akan dinikahkan dengan bidadari-bidadari yang senantiasa gadis. Tapi kadangkala kita lupa. Ada caranya masuk ke sana. Ketika selesai Jibril mengatakan itu, lalu Allah kirim Jibril lagi. Jibril, kau lihat lagi surga. Ternyata surga itu dikelilingi dengan pagar yang penuh dengan onak dan duri. Dengan segala hal yang dibenci oleh jiwa kita. Lalu Jibril datang menjumpai Allah mengatakan, ya Allah, aku takut tidak ada satupun yang masuk surga. Karena jalan menuju surga itu penuh dengan pengorbanan. Antum harus bangun di pagi hari. Ketika mendengarkan panggilan hayya 'alas shalah, sedangkan antum sedang tidur nyenyak. Antum harus berangkat ke rumah Allah. Berat, antum harus meninggalkan makan dan minum sebagai kebutuhan antum sampai matahari terbenam. Berat buat antum. Ada kemaksiatan-kemaksiatan yang menggoda, antum harus tinggalkan. Lalu Jibril disuruh melihat neraka. Ketika melihat azab neraka jamaah, Allahu Akbar. Siapa yang pernah dipenjara di sini? Ada yang pernah masuk lapas ya? Belum. Kalau belum berarti ada yang akan masuk nanti, jangan. Antum kalau masuk ke lapas, ana melihat sendiri beberapa kali ngisi kajian di lapas itu. Ana melihat ternyata orang di lapas itu nikmat ya, Mas. Ramadan kayak gini buka bersama, habis berbuka mereka bisa ngobrol bareng, menikmatin bukanya sambil cerita-cerita. Mungkinkah itu dilakukan di lapas neraka? Nggak ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Subhanallah. Antum gak mau nyoba azab neraka, gak perlu 1 bulan, gak perlu 2 hari, gak perlu 1 jam. Antum masukkan tangan antum ke minyak yang panas 2 menit. Kalau antum tahan, silahkan antum berbuat dosa. 2 menit. Orang di penjara sampai 2 tahun, 3 tahun, 15 tahun, 30 tahun, nikmat mereka di sana. Antum cukup 2 menit, tangan antum masukkan ke minyak. Ketika Jibril melihat itu, dia katakan, aku rasa tidak akan ada yang masuk neraka. Ketika mereka tahu dengan azab neraka, pasti mereka akan meninggalkan dosa-dosa. Tapi kemudian Allah kirim lagi Jibril, ternyata neraka itu dipagerin dengan syahwat-syahwat kita. Dengan segala yang disenangi oleh kita. Maka di sini rahasianya, kenapa ada orang masuk neraka bayar jemaah? Bayar masuk neraka, masuk surga gratis gak mau. Dia berzina bayar dia. Untuk masuk neraka dia jemaah. Kita lihat orang-orang yang berzina. Orang-orang yang minum dia bayar. Untuk masuk kemana dia? Untuk masuk neraka. Kenapa? Karena sesuai dengan syahwat antum. Sesuai dengan nafsu antum. Dan kalau bicara masuk surga, butuh perjuangan. Orang mau sukses di dunia saja, itu dimulai dari 1 langkah. Antum kalau ngelihat orang-orang yang jadi bos, jadi dirut,
direktur utama. Dimulai dari apa perjuangan dia? Ajma'atil uqala min kulli millah. Ana sering sampaikan ini bahwasanya semua orang yang berakal dari semua agama, apapun agamanya, lintas agama, semua orang yang berakal sehat itu bersepakat annan na'ima la yudraku bin na'im. Bahwa kenikmatan tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa antum mau meraih kenikmatan dengan santai, dengan tiduran saja. Annan na'im la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Barang siapa yang memilih hidup santai sekarang, ketika muda hidupnya foya-foya, maka dia akan kehilangan waktu santai yang sebenarnya. Ketika tua dia akan minta-minta di pinggir jalan. Ketika tua nggak ada yang peduli sama dia, karena pada waktu masa muda dia tidak mempersiapkan diri. Maka ahibati fillah, alhamdulillah hari ini hari ke-12 dari bulan Ramadan. Kita punya 18 hari lagi. Di setiap malam bulan Ramadan itu ada orang-orang yang divonis bebas dari api neraka. Mudah-mudahan antum bisa kembali kepada Allah. Kita semua kembali kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga mendapatkan jaminan masuk surga, dihapuskan dosa-dosa kita. Tapi tentunya bukan hanya dengan amin doang. Jangan dipikir antum min amin masuk surga. Wah, insya Allah. Harus berkorban. Taib. 10 hari terakhir itu puncak dari Ramadan. 10 hari terakhir. Di situ ada satu malam yang dikenal dengan malam apa? Lailatul Qadar. Pernah antum cari Lailatul Qadar? Gimana nyari Lailatul Qadar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 hari terakhir Nabi alaihi salatu wasallam itu sudah diampuni dosanya. Di 10 hari terakhir beliau itu syaddal mi'zar, sarungnya dikencengi. Ahya lailahu, beliau begadang salat malam. Keluarganya dibangunin semuanya. Kenapa? Ini ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pertanyaannya jemaah, kalau antum sama bos di perusahaan dikatakan, kamu akan saya kasih gaji 10 bulan kalau nginep di kantor. 10 bulan, mungkin antum mau nginep di kantor. Nginep 10 hari tapi. Tiap malam aku gaji 1 bulan. Siapa yang tidak mau jemaah? Semua mungkin mau. Baik, kalau bos mengatakan kamu nginep di perusahaan 10 hari, saya kasih gaji 100 bulan. Kira-kira antum nginep di kantor? Nginep di rumah. Dikasih gaji 100 bulan, antum dikasih gaji 1 bulan, nangis-nangis di perusahaan. Berangkat dari pagi sampai sore, berapa gajinya antum? Dari pagi sampai sore. Ini Allah kasih gaji 1000 bulan. Tapi banyak di antara kita nggak percaya. Makanya banyak umat Islam itu yang kelihatannya Islam, tapi pada hakikatnya orang-orang munafikin. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu banyak orang-orang yang sholat di belakang Nabi, bermakmum sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal tempat dia di keraknya api neraka. Orang-orang munafikin nggak percaya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salati 'alal munafiqin." Salat yang paling berat buat orang munafik itu salat Isya dan subuh berjamaah di masjid. Kalau antum berat salat ke masjid Isya dan subuh, hati-hati, mungkin antum termasuk orang-orang munafikin. Bagaimana kalau nggak pernah salat? Tuh orang munafik salat, jangan dipikir nggak salat. Maka ahibati fillah, para jamaah rahimakumullah, antum cari Lailatul Qadar. Mudah-mudahan antum dapat Lailatul Qadar sehingga antum bisa bahagia selama-lamanya. Dan sebagai penutup, tapi kenapa ditutup? Belum waktunya makan kita jemaah. Nah, tenang, lanjut jemaah. Kita lanjut sampai Isya insyaallah. Baik.
Jamaah rahimakumullah, kembali kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Usahakanlah antum sholat tarawih di masjid. Kalau mungkin nggak bisa sholat tarawih di masjid, tetap sholat di rumah. Berapa sholat tarawih? Terserah. Kalau antum bisa sholat 21 rakaat, silahkan. Bisa sholat 31 rakaat, silahkan. Ana nggak bisa Ustaz, ana kuat hanya 11 rakaat. Silahkan. Paling tidak antum menjadi hamba yang bersyukur. Nggak lupa sama Allah Azza wa Jalla. Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berbincang tentang dunia ini, jemaah, beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sejatinya adalah penjara buat orang yang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Kenapa dikatakan penjara? Karena terlalu banyak aturan. Ini haram, itu haram. Banyak aturan. Seperti orang yang di penjara, dia ingin keluar nggak bisa. Ada orang mau ngunjungin, bukan jam kunjungan. Kita tuh hidup dalam penjara. Orang kafir nggak tahu aturan. Artinya dia melakukan apa yang dia inginkan. Sedangkan kita diperintahkan untuk mengikuti aturan. Dan subhanallah, aturan yang Allah bikin itu sebenarnya untuk kebaikan kita. Aturan yang Allah bikin itu kira-kira seperti rambu-rambu lalu lintas. Sebagian orang itu nggak suka sama lampu merah. Kalau sudah di lampu merah, ciabitah. Kadang-kadang dia nerobos lampu merah. Nerobos ditabrak. Gara-gara dia tidak mau nunggu 1 menit, dia harus di rumah sakit 2 bulan. Seperti itu rambu-rambu yang Allah berikan kepada kita. Semuanya untuk kebaikan kita. Kadang-kadang Allah katakan nggak boleh masuk. Sebagian orang maksa masuk, ternyata di sana ada mobil yang datang, nabrak lah. Dikatakan kecepatan hanya boleh 80. Antum lebih 80, guling mobil antum. Siapa yang salah? Antum sendiri. Banyak di antara kita yang ngambil SIM tanpa sekolah. Sehingga dia tidak kenal sama rambu-rambu lalu lintas. Dapat SIM. Begitu pula kita dapat KTP Islam tapi nggak pernah sekolah tentang Islam. Dapat KTP-nya Muslim nih KTP-nya. Pernah belajar Islam itu apa? Nggak pernah. Bahkan selama hidupnya mungkin tidak pernah bertanya tentang agama. Nggak pernah bertanya, Ustadz ini halal apa haram? Sebagian nggak pernah bertanya. Kenapa? Karena dia nggak peduli sama agama. Kalau urusan dunia dia ingin naik jabatannya. Suruh ikut training sama bosnya ikut training. Suruh sekolah lagi, sekolah lagi. Dan kita bisa melihat orang itu dari jenjang SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Apa yang dicari? Jabatan dunia kadang-kadang yang dicari. Bukan ilmu. Jabatan yang dicari. Tapi muslim, antum sebagai muslim yang umurnya di atas 40 tahun. Coba dia tanya sama dirinya. Berapa kali dia hatam Al-Quranul Karim? Allah tuh berikan kepada kita kitab pedoman yang diturunkan di bulan Ramadan, Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk buat umat manusia. Ini Quran petunjuk buat kita. Tapi sebagian dari antara kita belum menghatamkan Quran. Ana sudah hatam Ustaz, tapi nggak tahu artinya. Orang yang membaca Al-Quranul Karim tapi tidak tahu artinya, insya Allah dapat pahala, insya Allah dapat hadiah dari Allah, tapi susah untuk mendapatkan hidayah. Karena dia nggak faham. Sehingga orang yang lahir Islam bersyukur sama Allah, alhamdulillah kita lahir Islam. Tapi kita punya kewajiban untuk tahu Islam itu apa sih? Kita perlu tahu yang Allah inginkan itu apa. Dari mana kita tahu Ustaz? Allah turunkan Al-Quranul Karim. Allah utus Nabi Muhammad SAW. Dan syahadat kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Yang konsekuensinya kita harus percaya dengan semua yang disampaikan Nabi Muhammad SAW.
Kita harus taat dengan yang diperintahkan, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan cara Nabi Muhammad SAW. Jangan meremehkan Allah Azza wa Jalla, jamaah. Allah itu ketika menciptakan bulan Ramadan itu untuk kita. Jangan nodain Ramadan dengan dosa. Tapi coba antum muliakan Ramadan dengan belajar agama. Cari masjid yang ada kajiannya, yang membahas tafsir sehingga jadi faham. Oh, ternyata ini nggak boleh. Ternyata ini perintah Allah. Ternyata ini larangan Allah Azza wa Jalla. Dan para orang tua yang menjadi bapak, antum punya tanggung jawab. Kalau antum sudah baik, jangan berharap masuk surga sebelum mempertanggungjawabkan anak-anak. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Orang tua wajib menjaga istrinya dari api neraka, menjaga anaknya dari api neraka. Bagaimana menjaga mereka? Allimuhum wa addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, ajari mereka, dudukkan istrinya. Sampaikan kepada istrinya tentang hukum-hukum Allah. Sampaikan kepada anaknya. Kalau nggak ngerti, panggilkan guru. Tolong diajari anak-anak, Pak Ustaz. Kalau nggak punya biaya manggil guru, bawa istrinya, bawa anaknya, datang ke rumah Allah, ada pengajian. Nin, istriku, engkau dengarkan pengajian. Kalau nanti aku ditanya sama Allah, apakah engkau sudah melaksanakan tugasmu sebagai pemimpin di rumah? Sudah ya Allah, aku bawa istriku untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan hukum-hukummu ya Allah, untuk mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka jamaah, ini kewajiban antum untuk belajar tentang Allah Azza wa Jalla. Paling tidak ada 3 pertanyaan yang harus antum siapkan jawabannya. Man Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah, semua tahu Ustaz. Man Nabiyuk? Nabi Muhammad SAW. Ma dinuk Islam. Tapi ingat, kalau antum beragama hanya ikut-ikutan, ketika di alam kubur ada yang mengatakan ahin, ahin, sami'tun nas yaquluna faqultu. Katanya orang Tuhannya Allah, ya aku ngomong Allah. Siapa Allah? Nggak tahu. Aku dengar orang-orang mengatakan nabinya Nabi Muhammad, ya aku sebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku dengar orang-orang mengatakan kamu Islam, ya saya ikut Islam. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak yakin. Maka tolong belajar tentang agama kita ini, sehingga kita semakin cinta sama Allah, semakin paham dengan posisi kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang bisa saya sampaikan jamaah. Semoga bermanfaat buat kita. Ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Di akhir Jumat ini ada doa yang mustajab. Manfaatkan untuk berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتئنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.